Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 6, tetap semangat dan sehat dalam segala aktivitas kita. Oke adik-adikku kelas 6, hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar pada materi pembelajaran yang kedua, subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera pada tema yang keenam ini. Bagaimana adik-adikku kelas 6 sudah siap untuk belajar? Yuk kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan awal kita, yuk sama-sama kita simak bersama bacaan tentang ragam tarian di Indonesia. Kalian simak baik-baik ya. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya seni tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari, sedangkan tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, jika kalian simak beberapa gambar yang ada dalam layar seperti tari merak, tari pendet, tari kandagan, tari kelana topeng, dan tari remo merupakan contoh dari tampilan tari tunggal. Selanjutnya di adikku kelas 6, yuk kita bersama temukan gagasan utama dalam bacaan yang sudah kita baca tadi. Untuk paragraf yang pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Sedangkan paragraf yang kedua, tepat sekali, tadi membahas tentang jenis tari kreasi. Adapun paragraf yang ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk karya tari kreasi. Selanjutnya di adikku kelas 6, sekarang kita kenali perbedaan masa puber dengan masa anak-anak. Ini materi yang sudah biasa kita sampaikan ya, sudah kita pelajari terus-menerus tentang masa pubertas. Nah, perbedaan masa anak-anak dan masa pubertas terletak pada aktifnya sejumlah hormon. Hormon yang aktif ini kemudian membuat anak-anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan sejumlah perubahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dada pada anak pria tumbuh menjadi lebih lebar atau bidang. Kemudian pinggul pada wanita melebar. Suara pada anak pria mulai berubah menjadi lebih berat, sementara pada wanita menjadi lebih melengking. Mulai berjerawat, tumbuh rambut di area tertentu, dan dada pada wanita mulai menonjol, sementara jakun pada pria mulai nampak. Yuk selanjutnya kita cari tahu perbedaan ciri-ciri masa anak-anak bagi laki-laki dengan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Yang pertama, tepat sekali tadi ya, kalau masa anak-anak masih belum tumbuh jakun, sedangkan jika masa pubertas sudah tumbuh jakun. Selanjutnya, suara belum membesar pada masa anak-anak. Pada masa pubertas suara jadi membesar. Sedangkan yang ketiga, pada masa anak-anak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan masa pubertas bagi anak laki-laki sudah tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Dan ciri yang berikutnya, dalam masa anak-anak laki-laki belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri masa anak-anak pada
Sedangkan ciri masa pubertas bagi anak laki-laki sudah tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Selanjutnya pada masa anak-anak perempuan dan masa pubertas perempuan. Ciri yang pertama adalah ketika masa anak-anak payudara belum membesar, sedangkan masa pubertas bagi anak perempuan menunjukkan payudaranya yang sudah mulai membesar. Kemudian suara belum melengking ketika masih anak-anak, sedangkan masa pubertasnya suaranya sudah terlihat atau sudah terdengar menjadi melengking. Dan ketika masa anak-anak panggul belum nampak membesar, sedangkan masa pubertasnya bagi anak perempuan panggul sudah mulai membesar. Yang terakhir, pada masa anak-anak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan masa pubertas bagi anak perempuan mulai tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Nah, bagaimana adik-adikku kelas 6? Sudah dipahami kan materi yang kita pelajari hari ini? Semoga kalian pahami dengan baik ya, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan dan pembelajaran di masa mendatang. Sampai di sini dulu ya pembelajaran yang kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, kalian tetap semangat dan jaga terus kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.